Ini mungkin kami datang cuma diskusi dengan Bapak saja, minta maaf karena ini bicara pribadi. Toh kita juga mau mendoakan Bapak, Tuhan masih berikan umur panjang di tahun ini. Siapa tahu nantinya pemerintah ke depan bisa perhatikan kepada hal yang lebih baik. Ada tempat yang mungkin mereka kasih untuk tinggal kerja yang baik. Apalagi kalau Bapak sebagai Bapak di tempat ini kan, keluarga ini Bapak punya anak-anak sendiri gitu. Kalau Bapak bawa mereka ke jalan yang baik, baiklah kepada anak. Tuhan baik, hari ini kami ada di PRT di lokalisasi Malanu, tanggal 8 Januari 2025. Saya Pak Maksebe, Pak Jimmy Kalimasa, Pak Daniel Pendeta Daniel Line, dan Pak Jimmy Aihuan RT di sini. Kami berdiskusi terkait hal-hal baik yang bisa kami buat di tempat ini supaya tempat ini tidak lagi menjadi batu sandungan bagi pembangunan di kota ini. Tuhan memberkati kita semua, tolong kita bisa selesaikan masalah ini lebih cepat dari yang kita pikir. Tuhan berkati. Bertanempar, saat ini saya sementara berada di kafe Kakak Esra di Sorong, dan bersama saya Pendeta Max Ebe. Pendeta Max Ebe adalah fasilitator jaringan doa nasional bidang jaringan dan training. Kita akan membahas bagaimana rencana gereja-gereja di Papua Barat Daya dan juga di Kota Sorong untuk menutup beberapa tempat lokalisasi yang makin marak, dan itu mengganggu kehidupan bukan saja kekristenan tapi kehidupan umat beragama di kota ini. Shalom, saya Pendeta Max Ebe, fasilitator jaringan doa nasional, tapi juga jaringan doa regional setanah Papua, dan saya hari ini ada di Papua Barat Daya, Kota Sorong, dan juga ada dengan gerakan doa Papua Barat Daya. Bapak Ibu, khususnya warga Kota Sorong dan juga Papua Barat Daya, secara khusus orang Papua asli yang mendiami kota ini dan seluruh Papua Barat Daya. Hari ini kita sedang beberapa pertemuan untuk kembali fokus untuk memperbaiki pintu gerbang masuk. Pintu gerbang masuk tanah Papua ini berbicara tentang satu tugu 3 batu yang itu dipakai di seluruh Papua, yaitu peranan daripada pemerintah, gereja, dan adat. Nah, kita lihat selama ini bahwa fungsi ini hanya terjadi ketika persoalan-persoalan yang besar sekali terjadi, maka semua kumpul. Setelah itu kita balik kanan dan masing-masing berjalan. Kenapa kita perbaiki pintu gerbang? Karena orang yang merebut kota itu adalah orang yang merebut gerbang. Semua strategi yang dibuat untuk kota ini ada di luar pintu gerbang. Kita lihat hari ini begitu banyak kejahatan masuk keluar bebas di tanah Papua, dimulai dari pintu gerbang masuk ini Kota Sorong. Berapa penumpang yang turun, pesawat yang turun. Kita tidak mengklaim bahwa tidak boleh datang ke Papua atau apapun, tidak. Kita ini bangsa Indonesia, kita punya hak semua yang sama. Tetapi di sisi yang lain, kejahatan-kejahatan yang kita lihat tidak ada di Papua itu sekarang ada di Papua. Bahkan anak-anak Papua sendiri sudah masuk ke dalam kejahatan-kejahatan itu. Betul, peranan gereja akan membina mereka, tetapi kalau kita biarkan pintu ini terbuka begitu saja, maka kejahatan dengan kejahatan itu terus berdatangan. Kita atur undang-undang tentang regulasi masuk, entah seperti apa dan bagaimana sudah berjalan atau tidak, perda miras, terus izin prostitusi yang tidak pernah tutup di sana sini, tempat-tempat maksiat yang terus berjalan. Nah, sekarang mau menuntut Papua baru, hak-hak dasar orang Papua dan sebagainya, dengan cara apa kita bisa memulai? Nah, kami sadari bersama-sama di pintu gerbang masuk ini satu saja, kita mau bertobat bersama-sama, merendahkan diri bersama-sama. 2 Tawarik 7 ayat 14 itu sudah jelas, kita sudah banyak korban yang terjadi di atas tanah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, khusus orang-orang Papua dan yang kekristenan di tanah ini, mari ambil waktu, dan kita sudah diskusi untuk beberapa tempat, khususnya
tempat prostitusi ini akan ditutup oleh pemerintah, juga izin miras itu juga harus dicabut, karena kita tidak hanya berfokus karena pendapatan hasil daerah itu besar di situ begitu. Ya bolehlah, kita juga akui tempat-tempat lain juga punya hal yang sama, tapi tolong untuk khusus tanah Papua kita jaga sesuai dengan tujuan Tuhan untuk tanah Papua, supaya orang yang datang itu semua sejahtera. Orang yang datang itu semua orang-orang yang beragama, yang takut Tuhan, yang mengasihi satu dengan yang lain, dan tidak ada kejahatan di tanah ini. Nah, bagaimana pintu masuk tanah Papua ini? Ada mesbah berhala bertahun-tahun dari wali kota, bupati, gubernur, nggak pernah tutup. Hanya berfokus karena PAD saja. Miras nggak pernah dicabut, hanya berfokus karena PAD-nya besar. Baru Freeport, BP Petroleum, Sele ini PAD-nya kemana? Begitu. Kenapa rakyat semakin merosot? Gitu. Kita ini kayak ada di pintu gerbang Elok dalam Kisah Para Rasul 3 itu. Kenapa jam 3 sore itu Yohanes dan Petrus ke sana masuk ke situ? Pintu gerbangnya indah. Namanya Papua, luar biasa, kota Injil, tetapi moral di dalamnya. Mari kita buka hati pikiran sama-sama. Begitu. Jadi lihat, ada orang kelumpuhan rohani itu bertahun-tahun dari generasi ke generasi hanya meminta-minta sedekah. Petrus dengan Yohanes bilang begini, lihat kepada kami, emas dan perak tidak ada. Mau bilang daerah Papua minyaknya mantap, emas dan sebagainya, tapi mari tolong lihat orang Papua sendiri, menikmati nggak kekayaan mereka? Nah, kita sadar sama-sama, mari kita menangis berbalik. Kenapa? Karena kita sudah membangun mesbah berhala di depan pintu gerbang kota kita. Bagaimana berdoa untuk kesejahteraan kota kalau markas miras, izin prostitusi semua ada di kota itu? Mari para pejabat kita di parlemen, di DPR, di kota, kabupaten, provinsi berpikir demikian. Terima kasih untuk statement bersama hari ini di awal kepemimpinan baik gubernur, wali kota dengan semua jajaran, baik itu juga TNI, Polri, semua kita mau merendahkan diri bersama-sama. Kita mau supaya kita umur panjang, kita sejahtera, berhenti iri hati satu dengan yang lain, membuat kebijakan keputusan di parlemen, di undang-undang yang diambil juga. Mari anak-anak Papua saling merendahkan diri, menerima gitu, tidak bersaing, tidak menjual satu dengan yang lain, tidak iri satu dengan yang lain, supaya kekuatan ini dibangun untuk perbaiki kembali pintu gerbang masuk. Saya tutup dengan Yeremia 1 ayat yang ke-10. Nah, waktu Tuhan pilih Yeremia dari kandungan, Yeremia nggak mampu apa-apa, dia tidak bisa bicara. Bukankah kita juga tidak mampu, kita tidak bicara, tapi kalau Tuhan pilih kita di DPR, Tuhan pilih kita di DPD RI, Tuhan pilih kita jadi gubernur, bupati. Bapak Ibu baca ayat yang ke-10, dibilang begini, pada hari ini aku mengangkat engkau untuk bangsa-bangsa, untuk kerajaan-kerajaan. Ada 3 tugas untuk perbaiki gerbang kota. 1, mencabut dan merobohkan. 2, meruntuhkan dan membinasakan. 3, membangun dan menanam. Nah, sekarang program pusat, program daerah, bawa ke Papua dengan anggaran yang besar, terus dibangun di atas dasar yang salah. Kita baku bunuh, dibayar, selesai. Uang yang berbicara, berhala yang berbicara. Kita store PAD dengan hal-hal yang tidak baik, masuk gabung dengan hasil bumi Papua. Kita dapatkan hasil yang sama turun ke daerah, hal yang sama, keterikatan, kutuk, itu semua berputar di dalam. Kita bukan bicara menjadi manusia, orang yang suci, kudus dan sebagainya, tidak Bapak Ibu. Kita semua berjalan dalam kesempurnaan. Tapi ingat, Tuhan juga bicara, berhala ya berhala, Tuhan ya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan berkati kita dengan hasil kekayaan. Cukup kok bangun orang Papua bisa kaya di atas tanah sendiri. Mari berpikir hari ini untuk kita sadar sama-sama. Begitu. Jadi robohkan semua berhala-berhala, bikin undang-undang copot semua. Harus berani bicara kebenaran di atas tanah ini. Nggak perlu takut. Orang perlu hidup, orang perlu makan yang baik. Jangan mencuri, jangan semua Tuhan sudah atur di dalam firman, Bapak Ibu.
Jadi kalau kita bicara dengan suku-suku lain, agama lain, mereka juga ngerti, mereka juga beribadah, mereka tahu yang baik. Kita menolong mereka luar biasa. Yang ada di tempat prostitusi masih ada lapangan pekerjaan yang baik di pemerintah. Pemerintah tugas kasih mereka kerja yang baik. Mereka mau pulang, antar mereka sampai di tempat, periksa semua, dan otak ini akan hidup layak di hadapan Tuhan. Dari pintu gerbang masuk Tanah Papua, saya Pendeta Max EB berdoa merendahkan diri bersama-sama. Tuhan memberkati kita 2025. Shalom.